Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Tidak kurang satu apapun juga, ya. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk, ya. Dan ini mungkin sama dengan produk-produk yang lain, tapi jelas. Biasanya kalau produk-produk itu keluarannya terakhir itu pasti firmware-nya ataupun software-nya sudah mulai dibenahi ya teman-teman, dibandingkan dengan keluaran yang pertama. Nah, teman-teman kemarin mengatakan UV5R Mini, merek ini, saya bilang semuanya bagus, tapi lebih bagus yang keluaran terakhir. Pasti lebih optimal karena sudah diperbarui, sudah diperbaiki, diupdate firmware-nya sehingga yang muncul terakhir itu sudah melalui pembaruan. Nah, untuk itu kita akan nge-review sebuah produk yang memang sudah muncul, tapi kali ini keluaran dari Eracom. Ini adalah Eracom UV-K1 ya teman-teman ya. Jadi kalau UV-K1 itu udah banyak yang ngeluarin ya, tapi baru merek Wanseng ya, kalau nggak salah. UV-K1 baru merek Wanseng teman-teman. Nah ini yang berikut ini yang ngeluarin adalah merek Eracom teman-teman ya. Nah di sini kita akan nge-review sesuai yang ada di sini produknya ya. Dan ini jelas dual band VHF UHF teman-teman ya. Dan kalau memang Anda beli radio ini, pasti memang murni radionya seperti itu, tidak di-unlock. Nah itu kan kalau unlock kan urusan usernya sendiri ya, tapi kalau untuk dari distributornya itu dual band teman-teman. Oke, sebelum kita mereview, seperti biasa, kita ngopi dulu. Kopi hitam. Bismillah. Seruput lagi teman-teman ya. Jos. Oke, teman-teman semuanya, langsung aja kita review produk dari Eracom UV-K1. Seperti apa produknya yang asli ya. Sebelum kita oprek-oprek, sebelum kita unlock, seperti apa produknya itu ya, UV-K1 ini. Oke, keep stay tune, jangan kemana. Ini di depan kita adalah radio dari Eracom UV-K1 ya. Di sini UV-K1 power output kurang lebih sama dengan 5 watt. Jadi bisa 5 watt, bisa kurang dari 5 watt. Dan ini sudah FCC ID XBP UV-K1. Oke, kita unboxing ya teman-teman ya. Seperti biasa, kita dapat antenanya seperti ini. Di sini tertulis 136 sampai 174, kemudian 400 sampai 480 GHz ya. Dapat user manual. Kemudian dapat desktop charging, dapat kabel talinya, dapat belt clipnya. Kemudian ini radionya ya. Jadi belt clipnya itu harus pakai baut teman-teman. Ini radionya seperti ini. Sini tulisannya Eracom, mantap ya. Di sini modelnya UV-K1 ya. Frekuensinya dual band. Kemudian ini baterainya teman-teman ya. Baterainya itu 1400 ya, 1400 ya, sebenarnya cukup sih. Kayak Bofeng 1600 ya, dia kecil sedikit ya, teman. Kita taruh dulu ya. Untuk dosnya kita singkirkan dulu teman-teman. Nah ini sebelum kita review, dia modelnya seperti ini teman-teman. Jadi bawaan aslinya itu baterainya kecil seperti ini. Nah aslinya AT-nya cuma segini teman-teman ya. Kita ini antenanya SMA female.
Kita pasang sini ya, kita pasang. Nah, aslinya hanya seperti ini. Jadi dia tidak panjang ya. Kalau yang panjang itu ada baterai tambahan. Nah, jelas tentunya Eracom juga menyediakan baterai tambahannya. Jika Anda ingin membeli dengan baterai tambahan juga disediakan seperti ini, teman-teman. Jadinya seperti ini. Nah, di sini menjadi 2.500. Dari 1.400 jadi 2.500, 2 kali lipatnya. Jadi ketika dipasang nanti seperti ini. Nah, panjang ya teman-teman ya. Tapi kalau aslinya seperti ini. Dia pendek seperti ini. Kita pasang aja ya, kita dorong. Nah, seperti ini teman-teman, mungil, simple mungil ya. Jadi seperti ini. Kecil seperti ini. Nah, kalau sudah dipasang tambahannya dia akan memanjang ya, memanjang seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi tetap akan menjadi lebih bagus kalau ditambah, meskipun lebih berat, tapi dia akan menjadi lebih awet baterainya ya teman. Tapi kalau Anda merasa ini sudah cukup ya nggak apa-apa, karena dia di charge juga cepat ya. Dia juga bisa dipakai desktop. Ini UVK 5, UVK 6 juga sama, semua desktopnya bisa dipakai ya. Kemudian dia juga di charge melalui sini ya teman-teman ya. Nah, ini melalui USB ini seperti itu. Oke, dan kemudian perbedaannya apa nih? Saya kebetulan punya UVK1 yang pertama. Nah, UVK1 yang pertama itu dari Quanseng. Nah, ini Quanseng teman-teman ya. Ini Quanseng. Nah, ini Eracom. Tidak ada bedanya teman-teman ya. Cuman ini sudah di unlock dan ini belum. Dan aslinya hanya dual band teman-teman. Aslinya itu hanya dual band. Oke. Kita hidupin aja ya. Kita hidupin. Pertama kali seperti ini. Nah, seperti itu aja. Sebenarnya itu kalau kita hidupin itu seperti ini teman-teman. Sebentar, saya akan masukin ke menunya dulu. Jadi tampilan awalnya itu, ini karena saya kasih voltase supaya saya tahu baterainya ini masih full apa enggak, saya cas itu ya. Sehingga kalau kita nge-review nanti bisa kita cek powernya dengan stabil teman-teman. Kalau baterainya lowbat kan kita cas. Nah, ini menu-menunya nanti bisa lihat ya. Sama sih sebenarnya menu-menunya. Nah, ini power setnya, picture, kemudian full. Nah, kita picture ya, misalnya seperti ini ya. Nah, kita hidupin ya teman-teman ya. Kita hidupin. Tuh, minikong. Nah, yang jelas saya senang dengan Eracom UVK1 ini karena dia juga sudah memorinya besar, jadi cepat bootingnya teman-teman. Cepat bootingnya. Menunya seperti yang saya sebut tadi itu, nah, ada scroll ya, kemudian step, text powernya ada berapa tingkatan, kita coba lihat. Ada 3 tingkatan teman-teman ya. Low, middle, high, kemudian RDCS, RDCS, TDCS, TCTSS. Nah, ini memang asik yang seperti ini. Jadi sudah terpisah-pisah seperti itu, bagus ya. Kemudian ada shift, kemudian offset, white. Nah, ini offset misalnya kita coba apakah di sini bisa 3 digit. Oh, bisa teman-teman. Jadi saya misalnya nulis 290. Bisa teman-teman. Jadi bisa ya. 290. Jadi artinya kalau kita mau crossband langsung dari HT ini bisa kita setting teman-teman ya. Tidak kesulitan seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada white, narrow, dan scramble, BCL off, kemudian channel name, memory channel, jadi bisa kasih nama juga ya. Kemudian Fox dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini sudah ada di review kita sebelumnya di UVK1 ya. Jadi kita nggak perlu panjang lebar untuk menjelaskan program-program dari radio ini. Dan mic levelnya saya buat 2 dulu. Sebenarnya mic levelnya bisa sampai berapa, kita coba lihat mic levelnya. Oke, sampai 4. Ini kita coba standarkan 2 dulu, nanti seperti apa kita coba. Nanti kalau misalnya kurang kenceng ya kita tambahin ya. Jadi mic level itu ada di menu ke-30 ya. Terus ini sampai berapa menu? Kita lihat menunya sampai 48, 49, 50,
Nah, ini logo juga bisa kita ganti. Misalnya kita ganti call sign kita juga bisa ya. Misalnya gini. Nih mau diganti call sign juga bisa teman-teman ya. Jadi dirubah-rubah. Cara rubahnya, nah itu dia. Itu cara rubahnya, jadi misalnya huruf ya. Huruf mana ya? Coba kita tes ini. Oh, ini angka 2. Jadi kalau huruf itu sabar, kita coba lihat ya. Nah, huruf itu kayaknya kalau kita mau ketik cepat ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya misalnya ketik call sign ya. Nah, seperti itu ya, harus cepat ya. Harus cepat. Jadi nah, itu kemudian angka 2 langsung 2. Kemudian dia lagi. Oh, ini terlalu cepat. Nah, kemudian I. Kemudian Z. Nah, oke. Contoh nih, ini kita udah bikin ya. Nanti kita coba lihat menu terakhirnya apa. Logo 2 OV kawan. Versi, nah ini. Versi harus kita lihat teman-teman ya. Versi 70303. Jadi, teman-teman kalau punya UVK 5, kalau udah versi 7 itu bisa menggunakan firmware yang sama dengan UVK 1. Karena dia sudah memorinya juga udah bagus ya. Nah, contoh ini kita hidupin ya. Ini kan menu Kong, kita hidupin ya. Kemudian kita pingin tampilin call sign kita keluar gitu ya. Yang seperti tadi kita udah isi. Kita mundur aja, kita cari tampilan ya, message, font message. Nah, font message ini kita rubah ke message. Nah, yang kita coba ya. Ini rubah ke message, tentunya akan masuk call sign kita. Tuh. Ya, masuk ke call sign kita. Nah, seperti itu. Jadi yang UVK satunya juga bisa kita kasih nama kita, terus nanti dia muncul seperti itu ya. Jadi semuanya bisa lakukan diprogramkan dari HT-nya. Jadi aman teman-teman, asik ya sebenarnya. Oke, selanjutnya karena kita sudah ngobrol-ngobrol gitu, jadi seperti biasa kan di UVK pertama itu kan kita udah kasih tahu ya, sebenarnya tombol PTT di sebelah kiri, kemudian ada tombol shortcut di bawahnya, kemudian dia masih ada lampu LED-nya, di tombol knob volume on off, kemudian di sini USB Type C, kemudian di mikrofon dan speaker, dan tentunya seperti ini bagus banget ya, baterainya nggak lari-lari ya, dan semuanya juga sudah tekstur kulit jeruk. Rata-rata sekarang teksturnya kulit jeruk sehingga tidak licin di genggamnya seperti itu temennya. Nah, ini keren sekali sebenarnya teman-teman, keren sekali kalau VK1 itu tetap keren di bawah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian berikutnya adalah kita akan menguji seberapa peka radio ini. Nah, ini sudah posisi di seismograf. Kita akan bawa keliling di ruangan ini. Belum bunyi teman ya, belum bunyi. Oke. Kita akan coba open square-nya. Kita buka square-nya. Nah, ini saya buka square-nya juga belum bisa. Apakah antenanya berpengaruh? Kita coba ganti. Ya, kita coba ganti teman-teman ya. Kalau antenanya berpengaruh ya nanti Anda bisa ganti teman-teman ya. Ganti antenanya dengan yang lebih bagus supaya lebih clear lagi untuk mereceive. Ini saya ganti nih pakai UV17L. Pengaruh ya, tuh ya, itu antenanya ya teman-teman. Saya udah ganti langsung pengaruh ya. Ini saya balikin lagi, nggak dengar ya. Jadi teman-teman ya, kalau mau ganti antenanya juga bisa nanti di toko online dari Welcome itu ada antena UV17L, Anda bisa ganti.
Nah, ini kita akan coba untuk menggunakan antena luar ya. Apakah dengan antena luar itu kita bisa mendengarkan dengan baik untuk seismografnya? Nah, kita coba ya teman-teman ya. Apakah bisa kita dengarkan? Kita akan coba. Ini square-nya langsung saya buka aja ya, karena bersifnya yang kurang bagus ya. Oh, bisa teman-teman ya. Oke, mantap. Jadi meskipun lemah tapi dia bisa ngerisip teman-teman. Itu artinya UV-Kawan dengan versi yang baru ini dia resipnya bagus ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ya kalau dibilang nanti worth it yang mana ya, saya bilang worth it yang kalau versi yang terakhir itu pasti lebih worth it karena dia sudah ada pembaruan sehingga tentu lebih bagus untuk segala sesuatunya. Nah, sekarang kita akan tes antenanya tentunya. Apakah antenanya ini bagus ya? Antena dari UV-Kawan ini apakah oke antenanya? Mari kita tes. Jadi ya itu tadi ya, teman-teman pingin antena itu kecil ya. Banyak yang suka antenanya kecil. Tapi semakin kecil antena itu kemampuannya juga makin berkurang. Yang pertama, kemampuan resipnya. Yang kedua, kemampuan dari mentransfer RF-nya ya teman-teman ya. Jadi RF yang ditransfer oleh antena itu jelas lebih bagus yang antenanya lebih panjang ya. Oke, kita coba. Nah, ini kita coba tes di VHF dulu teman-teman ya. Kita coba di VHF 140. Kemudian stopnya di 174. Kita lihat. Nah, dia ada di situ teman-teman ya. Di Rapi ya. Nah, di Rapi itu. Sampai di ada sih dikit orari di situ ya. 144. Jadi 144 paling rendah di 142 sampai 44 paling rendah di frekuensi 143. Nah, kita sempitkan aja. 142. Kemudian stopnya 144. Nah, kita bisa lihat nanti SWR-nya di situ. Nah, itu dia. Nah, ini atasnya masih bisa ya. Atasnya masih bisa lagi sedikit ya. Bisa dikit lagi. Oke. Kita coba di UHF-nya 400. Oke. Stopnya di 480 MHz. Kita coba lihat ya. Oke, kalau di UHF-nya tinggi teman-teman ya. Itu sudah di atas 2 ya SWR-nya tuh, di atas 2 ya. Jadi tinggi ya. Oke, ya saran saya ganti aja antenanya ya teman-teman ya. Karena rata-rata sih UV-Kawan seperti itu. Rata-rata UV-Kawan seperti itu. Jadi kalau Anda mau lebih oke ya kita ganti saja supaya lebih oke. Karena radionya udah mantap ya. Radionya udah oke teman-teman. Mantap teman-teman. Radionya tuh resipnya udah jos banget ya. Oke, kita tinggalkan. Sekarang kita akan tes modulasinya teman-teman ya. Modulasinya. Oke. Nah, ini kita akan coba modulasinya UV-Kawan itu dengan apa? Ya, kita akan coba dengan UV5R Mini ya teman-teman. UV5R Mini kita ambil yang paling baru ya. Yang paling baru tentu dari yang kemarin kita udah review, kita ambil punyanya Baofeng UV5R Mini yang versinya 005 firmware-nya, kemudian aturannya 1.7 ya. Kita akan tes seperti apa perbandingannya dengan UV-Kawan ini ya untuk modulasinya ya. Kita set dulu frekuensinya, oke, kita sudah set di situ.
Nah, sekarang saya akan ambil yang UV5R Mini yang punyanya Baofeng ya teman-teman ya. Kita akan coba bandingkan keduanya, apakah suara dari UV-Kawan ini bisa lebih oke. Kita akan coba tes ya. Kita pasang dulu antenanya, kita hidupin. Nah, kita buat juga low power ya teman-teman. Kita buat low power, ini sudah low power. Oke, sudah pas. Nah, sekarang kita ambil receivernya. Ini juga sudah low power ya, ada low power. Ya, oke. Ini di jam 10. Oke, ini sekarang mikrofon saya dekatkan. Nah, ini udah dekat teman-teman ya, saya udah jauh ya. Nih, saya deketin. Kita coba UV-Kawan dengan level 2 ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba UV-Kawan dengan level 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini Baofeng UV5R Mini. Nah, ini sekarang kita naikin levelnya teman-teman ya. Kita naikin levelnya. Tadi itu di menu 30 ya. Kita coba di menu 30. Itu untuk level. Kita naikin, kita fullkan ya. Kita naikkan sampai 4. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini UV-Kawan. UV-Kawan level 4 full level dari mikrofon UV-Kawan. Ini kita coba untuk Baofeng UV5R Mini. UV5R Mini. Ini UV-Kawan. Oke teman-teman, jadi UV-Kawan itu suaranya tajam ya, treble ya, tinggi, sehingga kalau untuk pakai ngebreak di kondisi yang agak sulit ya, itu UV-Kawan udah oke banget ya teman-teman ya. Udah oke banget, jadi tidak kalah juga dengan UV5R Mini yang versi paling baru ya, nggak masalah, jadi masih bisa bersaing. Suaranya bagus ya untuk Aeracom UV-Kawan ini. Dan resipnya juga bisa bersaing karena dia juga peka ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes power output dari UV-Kawan dari Aeracom ini. Power outputnya berapa? Kita coba ya. Kita tes seberapa besar output power dari UV-Kawan ini. Dan tentunya ini belum kita unlock ya. Sekali lagi kita belum unlock. Ini masih standar teman-teman ya. Standar. Jadi kita akan tes. Nah, ini dia. Kita mau tes powernya. Dan nanti kita coba tes antenanya juga nggak apa-apa. Nah, kalau dengan menggunakan power itu berapa kalau dapatnya ya. Kita coba 145 dulu. Kita coba low powernya 145, low powernya di 1,8 watt. Kemudian kita coba, oh sorry teman, ini menunya udah naik ke atas ya. Kita rubah dulu. Ya, nih teks middle ya. Tadi low-nya 1,8, middle-nya 3,6. Kemudian kita coba high-nya 5,5. Lumayan high-nya 5,5 ya. Oke, sekarang kita pindah ke UHF. Kita pindah ke UHF di low-nya dulu ya. Kita tes di low. Sorry teman-teman, bukan itu. Kita coba di low power. Oke, low power.
1,7, beda sedikit ya. Kalau tadi VHF-nya 1,8, ini UHF-nya 1,7. Kemudian kita pindah ke middle 3,6 sama. Kemudian kita coba di high-nya. Sorry tentunya. Kita coba high-nya. Oke, ini sudah high, kita lihat 4,8. Jadi kalau tadi di VHF-nya 5,5, ini di 4,8. Nggak ada masalah teman. Jadi oke ya. Untuk HT ini VHF UHF-nya udah mencukupi ya. Nggak perlu besar-besar ya, 5 watt udah cukup. Dan kalau low-nya 1,8 ya udah cukup sih sebenarnya. Kalau bisa lebih kecil lagi lebih bagus sebenarnya ya. Karena kalau kita pakai lebih kecil lagi, misalnya kita pakai untuk di repeater atau apa, itu kan powernya nggak usah besar-besar. Yang penting bisa masuk ke repeater, udah bisa terakomodasi pancarannya. Oke, oh iya saya tadi lupa ya. Saya tuh mau ngecek antenanya teman. Saya malah masukin ya. Sebentar. Jadi ini rekamannya kita nggak berhenti-berhenti, tancap terus. Langsung kita posisi ke power ya. Power ke antena ya. Kita ke antena dari UV-kawan ini. Seperti apa? Apakah kalau dengan kita masukin power itu berbeda? Kita coba lihat. Nah, ini kita sudah hidupin. Kita posisikan ke SWR. Nah, ini ke SWR ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba di 145 di center aja ya. Kemudian ya udah nggak apa-apa, high power. Kita coba lihat berapa SWR. 1,3. Masih bagus ya teman-teman SWR-nya tuh. Nah, 1,3. Kalau saya low pasti bagus lagi ya. Nih. Ini low ya, kita coba. Tuh. Masih bagus teman-teman ya. Nih. 1,0 di low-nya. Oke, sekarang di 435. Nih. 2,1. Nah, ini justru di 435-nya memang tinggi tadi ya. Dia sesuai dengan di analyzer tadi 2 ya. Coba kita low. Kita low-kan dulu. Berapa dapatnya? Nah, low-nya bisa 1,0 teman. Jadi kalau UHF ya mancar di low aja. Karena kalau di high dia udah panas, mungkin kapasitornya berubah sehingga dia naik ya. Tapi kalau di VHF nggak apa-apa. Jadi artinya aman kalau kita pakai low power teman-teman. Ya seperti itu. Ini antenanya aman kalau dipakai di low power. Untuk di UHF-nya kita mancar di low power itu aman. Tapi kalau di high power ya sudah berubah SWR-nya, sehingga saya sarankan untuk tidak mancar di high power untuk UV kawan di UHF. Kalau di VHF masih bisa, masih oke. Oke teman-teman, itu dia. Kita akan coba selanjutnya bagaimana cara program radio ini. Mari kita lakukan bagaimana caranya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba bagaimana caranya kita memprogram manual radio dari Eracom UV kawan ini ya. Jadi tentu UV kawan ini bisa kita program menggunakan AT-nya. Saat ini posisi masih di VFO. Nih peka banget ya, peka banget ya resipnya ya teman-teman ya. Di UHF, kalau di VHF tadi antenanya ya harus dipanjangin lagi. Kalau di UHF ini sudah lumayan, segini udah panjang kalau di UHF. Tapi kalau di VHF bisa ditambah lagi. Oke teman-teman, sekarang kita tentukan dulu untuk frekuensi resipnya. Kita sudah dapat, kemudian kita masuk ke menu, kita coba tune-nya ya. Tune-nya kita masukkan. Mana tune? Nah ini
kita coba rubah, kemudian shift-nya kita rubah juga minus ya, kemudian offset-nya kita rubah juga. Ini ada 3 digit di depannya, jadi kita rubah ya. Nah ini sudah, kemudian menu lagi, kemudian kita exit, kita keluar. Nah ini sudah teman-teman ya. Jadi ini kita pencet, dia akan berubah frekuensinya dan ada tune-nya CT ya. Nah bagaimana cara nyimpennya? Nyimpennya itu seperti ini. Kita sorry, ini masih offset ya. Kita masuk ke memory channel. Memory channel ini kita coba hapus dulu sebenarnya teman-teman ya, supaya channelnya itu kosong. Ini kalau channelnya 1 itu ada isinya. Nih, ini 1 ini ada isinya temennya. Kita coba cari delete channelnya di mana ya. Delete channelnya kok jauh banget ya. Harusnya dekat-dekat dengan memory channel ya. Tapi dia tidak ada di sini. Oh, tidak ada teman-teman. Jadi langsung ya. Langsung kita simpan aja. Coba. Nah ini simpan sudah di 1. Kita coba exit. Kita coba masuk ke memory. Function. Oh belum teman-teman, belum masuk ya. Nah ini, atau kita coba ini function, tekan lama. Oh nggak bisa juga. Kita exit dulu. Ini harusnya bisa teman-teman ya. Memory channel 1. Kita pencet menu. Nah udah. Kita mungkin buat 1 gitu ya, atau gimana ya? Sure. Oke. Sekarang saya coba. Nah ya benar teman-teman, jadi udah masuk ya. Jadi masuk di memori. Jadi kita memori channelnya tadi minta di 01 itu masukin ke memori ini ya teman-teman. Ini sudah masuk. Nah seperti itu. Kemudian apakah bisa dikasih nama? Ini kita coba ya. Nah ini bisa kan teman-teman ya, masuk ke channel name. Kita misalnya ngasih nama ini sebentar ya, nih sebentar kita coba. Oh kita coba ya teman-teman ya, kita coba untuk bisa ngasih nama. Oke, kita menu, sampel, udah, exit. Nah ini kan belum muncul ya teman-teman ya. Nah caranya adalah kita masuk ke menu, kemudian kita harus tampilkan memorinya itu ya. Caranya ini MDF ini MDF-nya kita berubah ke name. Nah kita coba ya. Nah, dia sudah berubah ya teman-teman ya. Tuh, berubah jadi nama. Dan ini angka minusnya, berarti ini duplex min. Kita coba ya. Nah, itu masuk teman-teman. Jadi kita pencet ini udah masuk ke repeater itu ya. Jadi sangat kuat banget untuk bisa masuk ke sana. Nah, itu teman-teman, jadi buat teman-teman semuanya caranya kita bisa membuat memori dari HT ini langsung tanpa kesulitan. Jadi teman-teman semuanya tadi ketika kita input ya itu tadi harus pilih channelnya dulu. Misalnya kalau kita keluar ya nih VFO nih, ini kita keluar function VFO ya.
Kita keluar, kita bikin lagi di sini. Kemudian kalau kita mau masukin memori, kita ke memory channel ya. Nah, ini kita pilih, kemudian kita cari channel nomor 2, kita langsung oke seperti itu. Nanti dia akan minta ini ya, dia langsung minta nama teman-teman, jadi langsung dikasih nama. Jadi langsung minta nama dia. Nah, minta nama, ketika kita kasih nama berarti dia confirm. Kalau belum dikasih nama dia belum confirm ya. Channelnya belum confirm di channel 2 ya. Misalnya ini saya masukin memori, channel 2 ini belum confirm, belum frekuensi yang tadi ya. Jadi harus dikasih nama baru dia tersimpan seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa saja ini yang bisa kita coba shortcutnya. Kalau untuk center dia biasanya ini ya, itu center teman-teman. Kemudian untuk yang shortcut satunya lagi, oh dia monitor teman-teman. Shortcut satunya untuk buka square. Kemudian untuk FM radio ini ya, ini untuk FM radio. Tapi kalau kita mau FM kita keluar dulu karena ini masih kesangkut receive ya. Jadi kita keluar, kita masuk ke function FM. Terus kita coba FM-nya seperti apa. Ya utamanya di pes itu ada dulu Pak, gula dan kopi, saya udah ada. Jadi daripada dia. Kalau untuk suaranya enak teman-teman ya, suaranya sudah oke. Kemudian kalau kita mau scan gimana, Medi? Kalau scannya gampang nih. Scan frekuensi yang lagi lancar ya. Nih FC. Fungsi. Nah, itu langsung scan ya. Jadi bisa nge-scan frekuensi apa saja yang memancar ya. Sebentar saya pakai apa ya? Ya, ini aja ya. Dia memancar di mana nanti dia nge-scan. Ini ya. Saya coba, ini kan ada memorinya ya. Saya pencet ya. Oh, sorry, belum ya. Bentar. Kalau dia nggak bisa men-scan, kita rubah kode scan-nya. Kan dia bisa VHF, UHF ya temennya. Di mana itu ya? Sebentar. Kita coba exit lagi, kita scan lagi ya. Mungkin terlalu dekat ya. Saya jauh-jauh dikit ya. Apakah bisa nge-scan teman ya? Loh, belum mau ya. Sebentar. Oh, belum mau teman-teman ya. Apakah dia di UHF ya? Sabar, kita coba. Apakah dia maunya di UHF? Kita coba. Nah, ini saya coba dari sini ya. Transmit, oke, kita coba scan. Nah, ini dia di UHF mau teman-teman ya. Di UHF dia mau nge-scan. Nah, sebenarnya ini bisa pindah ke VHF teman-teman. Ini setelah saya cari dulu ya. Untuk pindahnya itu dia ke menu yang mana ya? Ini apa ya? Oke, sebentar. Kalau di UHF-nya, VHF-nya, bentar, ya, ini harusnya bisa ya. Belum dapat ya. Saya belum dapat teman-teman. Ini dia nyekennya masih di UHF. Apakah dia sesuai dengan frekuensi yang di sini ya? Kita coba dulu ya. Saya pindahin ke VHF yang di sini ya. Kita coba nge-scan. Apakah di VHF-nya bisa terscan? Oh, belum bisa teman-teman ya. Belum bisa nge-scan di
VHF-nya. Oke, belum bisa ya. Oke teman-teman, jadi standarnya masih nyekennya di UHF ya, di VHF belum ada. Saya pencet-pencet tombolnya belum ketemu teman-teman ya. Tapi yang jelas bisa nyeken ya teman, bisa nyeken di UHF. Nah, kemudian di sini juga ada menu apa lagi, kita coba lihat ya. Ada Noah kalau nggak salah ya. Noah itu di mana, kita coba ya. WX mungkin ya. Nah ya, ini WX. Ini masuk ke Noah teman-teman ya. Kemudian ini dia masuk ke high low, langsung function ini ya, coba langsung shortcut ya. Kemudian kalau masuk ke band ini, masuk ke Fox, kemudian call, function, kemudian memori, AB ini untuk atas bawah ya, ini pan atas bawah. Nah ini untuk scan frekuensi jalan itu ya. Ya seperti itu teman-teman yang bisa kita review dari UV kawan dari Airacom ini ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin memprogramnya juga bisa menggunakan CPS dari Quansheng UV kawan. Nanti Anda bisa masuk ke websitenya yang ada di Quansheng, tinggal di download saja untuk UV kawan. Untuk CPS-nya Anda bisa memprogram melalui komputer dan lebih cepat ya. Tapi kalau dari Anda semua yang nggak bisa pakai komputer dan cukup dengan HT-nya saja, udah bisa aman banget teman-teman ya. Udah mantap. Oke teman, itu dia review kita mengenai UV kawan dari Airacom ya. Dan ini bisa nge-receive airband teman. Saya lupa tadi nyebutin bahwa ini bisa nge-receive airband juga. Jadi aman ya, bisa nge-receive airband, bisa nge-receive FM radio ya. Sebelum kita akhiri ngopi lagi ya. Tadi udah panjang lebar nyebutin semua yang ada di radio ini, kita ngopi dulu. Oke, aman. Jadi buat teman-teman semua ya, kita bisa memprogramnya untuk simplex, duplex maupun crossband memori. Jadi kalau teman-teman yang mau nyatelit, ini bisa kita program. Kemudian apakah ini bisa dipakai untuk satelit? Bisa teman-teman ya. Dan ya kepekaannya medium ya. Tidak peka banget, tapi medium. Bisa mendengarkan, tapi tidak sekuat radio-radio yang saya rekomendasikan untuk satelit. Tapi untuk teks nggak ada masalah. Dia aman, bisa digunakan. Oke, semoga saja teman-teman ya referensi kita kali ini atau review kita kali ini mengenai Airacom UV kawan bisa menjadikan tambahan lagi referensi buat teman-teman yang ada di rumah, sehingga dalam menentukan sebuah produk makin lebih selektif lagi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan Anda dalam menentukan pembelian produk yang Anda inginkan. Sekian saja dari saya, yang Kicali itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban tri, bye.